Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Atika dan juga teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menyaksikan dan juga menyimak presentasi dari kami dari kelompok 2 yang berjudul Aplikasi Instrumen FTIR, GC, HPLC, LCMS pada sistem keamanan pangan, terutama pada produk susu ultramik dan juga sosis Ginza. Baik, sebelumnya kita memulai presentasi pada kelompok 2 kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Indah Khorotunisa dengan NIM 20 10 60 306, yang berikutnya yaitu Sekadian Fitriani dengan NIM 20 10 60 30 043. Baik, mungkin yang pertama yaitu aplikasi dari instrumen FTIR. Yang pertama yaitu aplikasi dari instrumen FTIR pada keamanan pangan. Yang pertama yaitu identifikasi komponen nutrisi. Nah, komponen nutrisi yang dimaksud ini itu seperti komponen nutrisi seperti vitamin, protein, dan juga kadar karbohidrat. Yang kedua yaitu identifikasi struktur molekular. Yang ketiga yaitu pendeteksian bahan aditif dan bahan tambahan. Yang keempat yaitu analisis profil lemak, dan yang kelima analisis profil aroma. Nah, berikutnya mungkin kita lebih terkhusus pada produknya, yaitu aplikasi instrumen FTIR pada keamanan pangan, terkhususnya produk susu dan sosis. Yang pertama yaitu identifikasi komponen kimia. Nah, identifikasi komponen kimia ini sama seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu sama aja dengan identifikasi komponen nutrisi yang ada dalam produk. Nah, untuk identifikasi keamanan komponen kimia ini, itu pada sosis FTIR dapat digunakan untuk menganalisis komponen kimia sosis, termasuk pemantauan lemak, protein, karbohidrat, dan bahan tambahan seperti pelengkap atau pengisi. Yang kepada susu, pada FTIR dapat digunakan untuk menganalisis komponen nutrisi seperti kadar lemak, protein, laktosa, serta mengidentifikasi adanya unsur-unsur seperti kalsium dan juga yang lain. Berikutnya yaitu identifikasi struktur molekular atau protein. Pada sosis, FTIR dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis struktur protein dalam sosis yang dapat mempengaruhi tekstur dan komposisi yang ada pada produk sosis ini. Yang kedua yaitu pada susu, FTIR membantu untuk menganalisis struktur protein seperti kasein atau whey dan memberikan wawasan tentang kualitas protein dan potensi perubahan strukturalnya. Yang ketiga yaitu pendeteksian bahan aditif dan bahan kontaminan. Pada sosis, FTIR dapat membantu mendeteksi kontaminan atau bahan aditif yang mungkin hadir dalam sosis seperti bahan pengawet ataupun bahan pewarna yang digunakan. Kedua, pada susu, FTIR bisa digunakan untuk mendeteksi kontaminan berbahan aditif termasuk bahan tambahan seperti pengentak atau pengawet yang ditambahkan pada susu. Yang kedua yaitu analisis profil lemak. Pada sosis, FTIR dapat membantu menganalisis profil lemak pada lemak sosis yang dapat mempengaruhi rasa dan tekstur produk. Pada susu, FTIR digunakan untuk memantau asam lemak pada susu, termasuk asam lemak esensial dan juga asam lemak non-esensial. Yang ketiga yaitu untuk analisis profil aroma. Pada sosis, FTIR dapat membantu untuk analisis senyawa volatile yang memberikan aroma pada sosis. Yang kedua yaitu pada susu, FTIR dapat digunakan untuk menganalisis senyawa volatile yang memberikan karakteristik aroma pada produk susu. Instrumen yang kedua yaitu kita membahas terkait aplikasi dari instrumen GC. Chromatographic gas atau GC ini memiliki peran yang cukup krusial dalam memastikan keamanan pangan dalam suatu produk. Dalam analisis keamanan pangan, GC ini sering digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sejumlah komponen penting diantaranya seperti deteksi residu, pestisida, di mana untuk menjamin bahwa tingkat pestisida dalam produk pangan tetap dalam batas yang aman. GC juga membantu dalam menganalisis bahan kontaminan kimia seperti logam berat dan juga senyawa beracun yang dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Selain itu, GC digunakan untuk menganalisis profil lemak dan juga asam lemak dalam makanan, di mana GC ini memantau kualitas lemak dan mendeteksi oksidasi lemak.
Gizi ini juga digunakan untuk identifikasi bahan aditif makanan, analisis aroma, dan pemantauan kadar gula serta karbohidrat juga merupakan bagian dari aplikasi gizi untuk memastikan dari keamanan pangan suatu produk tersebut. Gizi juga memantau dan mendeteksi kontaminan mikroba fetal dan komponen yang dapat menyebabkan alergi pada makanan. Secara keseluruhan, gizi memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga standar keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu aplikasi instrumen gizi pada keamanan pangan produk susu dan sosis. Ini ada beberapa aplikasi instrumen gizi. Yang pertama yaitu digunakan untuk analisis lemak dan juga pada asam lemak. Pada sosis, profil asam lemak sosis memberikan informasi tentang kualitas nutrisi dan karakteristik organoleptik produk tersebut. Jadi, gizi ini digunakan pada sosis untuk analisis asam lemak, di mana digunakan untuk memberikan informasi tentang kualitas nutrisi dan karakteristik dari organoleptik produk tersebut. Yang kedua pada susu, di mana ini digunakan juga untuk analisis asam lemak pada susu dan untuk membantu memahami komposisi nutrisi dan karakteristik yang ada pada susu. Yang kedua yaitu pendeteksian residu pestisida. Pada sosis, sampel sosis yang berbentuk padat memerlukan proses ekstraksi lemak untuk mengambil residu pestisida dari matriks semak dengan menggunakan pelarut organik seperti heksana dan juga etil asetat. Dan sementara pada susu yang berwujud cair, proses ekstraksi lemak mungkin dilakukan untuk memisahkan residu pestisida dari matriks semak susu menggunakan pelarut organik dengan penyesuaian tergantung pada karakteristik fisik dan juga pada kimia susu. Yang ketiga yaitu pada analisis aroma. Pada sosis, gizi dapat digunakan untuk analisis senyawa volatile yang memberikan aroma khas pada sosis. Pada susu juga sama, gizi membantu dalam analisis senyawa volatile yang mana memberikan karakteristik aroma pada produk susu. Yang keempat yaitu identifikasi dan kuantifikasi aditif makanan. Pada sosis, ekstraksi lemak dan aditif makanan dari sosis memerlukan pemisahan komponen dari matriks lemak padat dan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi sosis harus efektif dan mengekstraksi lemak dan aditif dari matriks lemak padat. Sementara pada susu, ekstraksi melibatkan pemisahan komponen dari matriks cair dan fokus pada aditif makanan dengan sifat cair susu untuk mengekstraksi lemak dan aditif makanan. Berikutnya yaitu analisis profil glikosida steroid, yang mana pada sosis dan susu ini mereka penggunaannya hampir sama pada analisis profil glikosida steroid, di mana gizi digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan nutrisi dari sosis dan juga susu dengan melakukan analisa pada profil glikosida steroid. Yang berikutnya yaitu pendeteksian kontaminan mikroba volatil. Pada sosis, kontaminan mikroba volatil dari sosis diekstraksi dengan fokus pada pemisahan komponen dari matriks lemak padat. Sementara pada susu, ekstraksi melibatkan pemisahan kontaminan mikroba dari matriks cair. Aplikasi instrumen HPLC pada keamanan pangan produk sosis dan susu. HPLC merupakan teknik analisis yang sangat penting dalam menjaga keamanan pangan dengan memanfaatkan prinsip pemisahan senyawa berdasarkan sifat kimia mereka. HPLC dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang mendukung pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan. Misalnya, HPLC dapat mendeteksi residu pestisida dan mikotosin yang seringkali menjadi ancaman terhadap keamanan pangan. Analisis kontaminan kimia seperti logam berat juga dapat dilakukan dengan akurat menggunakan HPLC. Selain itu, HPLC dapat membantu dalam mengidentifikasi zat aktif makanan dan pemantauan kandungan gula, vitamin, serta nutrisi lainnya dalam makanan. Dengan kemampuannya untuk memisahkan dan mengatur
mengatur berbagai senyawa dengan tingkat presisi yang tinggi, HPLC menjadi alat yang tak ternilai dalam memastikan bahwa produk makanan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh otoritas regulasi. Keaslian produk pun dapat diverifikasi dengan analisis profil senyawa yang spesifik. Oleh karena itu, menjadikan HPLC sebagai alat integral dalam pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara menyeluruh. Aplikasi HPLC pada keamanan pangan produk sosis dan susu. Yang pertama yaitu deteksi residu pestisida. Sampel sosis yang berbentuk padat memerlukan proses ekstraksi lemak untuk mengambil residu pestisida dari plastik lemak dan menggunakan pelarut organik seperti heksana atau etil asetat. Sedangkan pada susu yang berwujud cair, proses ekstraksi lemak mungkin dilakukan untuk memisahkan residu pestisida dari plastik lemak susu dan menggunakan pelarut organik dengan penyesuaian tergantung pada karakteristik fisik dan kimia susu. Yang kedua yaitu analisis mikotosin. Pertama, persiapan sampel. Sampel sosis sebagai produk padat memerlukan ekstraksi mikotosin dari plastik lemak padat. Persiapan sampel melibatkan langkah-langkah ekstraksi dan pemurnian yang sesuai. Sedangkan susu sebagai produk cair, persiapan sampel melibatkan ekstraksi mikotosin dari fase cair. Proses ini mungkin melibatkan filtrasi atau pemisahan tambahan untuk persiapan sampel. Kedua, ekstraksi mikotosin. Sampel sosis dapat dilakukan menggunakan pelarut organik atau metode ekstraksi khusus untuk mengambil komponen dari plastik padat. Sedangkan pada sampel susu dapat melibatkan penggunaan pelarut yang sesuai untuk mengambil mikotosin dari plastik cair. Yang ketiga yaitu identifikasi adiktif makanan. Persiapan sampel sosis sebagai pelarut padat memerlukan ekstraksi zat adiktif makanan dari plastik lemak padat. Persiapan sampel melibatkan ekstraksi dan pemurnian yang sesuai untuk mengambil komponen aktif dari plastik padat. Sedangkan sosis sebagai pelarut cair, persiapan sampelnya melibatkan ekstraksi zat aktif makanan dari fase cair. Proses ini dapat melibatkan filtrasi atau pemisahan penambahan untuk persiapan sampel cair. Ekstraksi zat aktif makanan, sampel sosis dapat menggunakan pelarut organik atau metode ekstraksi khusus untuk mengambil komponen zat aktif dari plastik padat. Sedangkan sampel susu dapat dilakukan menggunakan pelarut yang sesuai untuk mengambil sampel dari plastik cair. Yang keempat yaitu pemantauan asam amino dan protein. Sampel sosis pada HPLC dapat menggunakan analisis profil asam amino dalam protein sosis dan memberi informasi tentang komposisi protein dan kualitas nutrisi. Sedangkan susu pada HPLC membantu analisis asam amino termasuk asam amino esensial dan non-esensial yang terlibat untuk nilai gizi susu. Berikutnya yaitu deteksi alergen makanan. HPLC pada sampel sosis dapat membantu dalam mengidentifikasi senyawa alergen yang mungkin terkandung dalam sosis seperti gluten atau komponen protein tertentu. Sedangkan pada susu, HPLC digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alergen serta protein susu sapi. Yang terakhir yaitu pemantauan kontaminasi kimia. Sampel sosis sebagai produk padat memerlukan ekstraksi kontaminan dari plastik lemak padat. Persiapan sampel melibatkan ekstraksi dan pemurnian yang sesuai untuk mengambil kontaminan dari plastik padat. Sedangkan susu sebagai produk cair, persiapan sampelnya melibatkan ekstraksi komponen dari fase cair. Proses ini melibatkan filtrasi atau pemisahan tambahan untuk mempersiapkan sampel cair. Ekstraksi komponen dari sosis dapat dilakukan menggunakan pelarut organik atau metode ekstraksi khusus ya untuk mengambil komponen kontaminan dari plastik padat. Sedangkan ekstraksi kontaminan dari susu melibatkan penggunaan pelarut yang sesuai untuk mengambil kontaminan plastik cair. Selanjutnya yaitu aplikasi instrumen LC-MS.
Instrumen LC-MS memiliki aplikasi yang kritis dalam menjaga keamanan pangan dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap komponen kompleks dalam produk pangan. Dalam konteks keamanan pangan, LC-MS sering digunakan untuk mendeteksi kontaminan potensial seperti residu dalam produk susu dan sosis. Analisis mikrotoxin termasuk senyawa seperti aflatoxin dan fumonisin yang dapat meracuni makanan juga dapat dilakukan dengan presisi menggunakan instrumen LC-MS. Instrumen ini juga mendukung identifikasi alergen pangan, membantu produsen memitigasi resiko kontaminan alergen dalam produk makanan. Selain itu, LC-MS memberikan kontribusi penting dalam pemantauan keaslian produk dengan mengidentifikasi senyawa-senyawa tertentu yang menjadi tanda keaslian, mencegah potensi pemalsuan atau substitusi bahan. Dalam analisis nutrisi, LC-MS memainkan peran penting dalam mengukur komponen nutrisi seperti vitamin dan asam lemak dalam produk makanan. Lebih jauh, instrumen ini dapat digunakan untuk mendeteksi residu senyawa obat veteriner dan hormon dalam protein senyawa produk hewani serta memantau keberadaan senyawa aroma atau flavor yang memberikan karakteristik organoleptik pada produk pangan. LC-MS juga dalam pendeteksian senyawa toksik, logam berat, dan senyawa kimia berbahaya lainnya, menjaga keamanan produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan kemampuannya untuk memberikan analisis yang cermat dan mendalam terhadap berbagai senyawa, LC-MS menjadi instrumen kritis dalam upaya menjaga dan meningkatkan standar keamanan pangan secara global. Berikut ini aplikasi instrumen LC-MS pada keamanan pangan produk sosis dan susu. Yang pertama yaitu analisis profil asam amino dan protein. LC-MS dapat digunakan untuk menganalisis profil asam amino dan identifikasi protein dalam sosis dan membantu dalam penilaian kualitas protein dan karakteristik nutrisi. Sedangkan pada susu, LC-MS membantu dalam analisis profil asam amino dan identifikasi protein serta seperti kasein dan memberi informasi rinci tentang komposisi nutrisi. Yang kedua yaitu analisis protein, lemak, dan trigliserida. Sampel sosis, LC-MS membantu dalam analisis profil lemak sosis termasuk asam lemak dan identifikasi trigliserida yang dapat mempengaruhi tekstur dan rasa. Sedangkan pada susu, LC-MS dapat digunakan untuk menganalisis profil lemak termasuk asam lemak esensial dan non-esensial. Yang ketiga yaitu identifikasi dan kuantifikasi kontaminan. LC-MS dapat membantu dalam identifikasi dan kuantifikasi kontaminan potensial seperti residu pestisida atau senyawa yang berasal dari proses produksi sosis. Sedangkan pada susu, LC-MS membantu dalam pendeteksian dan analisis kontaminan seperti mycotoxin atau senyawa berbahaya lainnya. Yang keempat yaitu analisis vitamin dan mineral. LC-MS dapat membantu dalam analisis vitamin dan mineral sosis dan memastikan bahwa produk memenuhi standar gizi. Sedangkan pada susu, LC-MS digunakan untuk menganalisis vitamin dan mineral seperti vitamin D dan kalsium. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok saya sampaikan terkait aplikasi instrumen FTIR, GC, HPLC, dan LC-MS pada produk sosis dan juga susu. Mungkin kurang lebihnya dan juga salah-salahnya saya mohon maaf dalam penyampaian presentasi kali ini. Dan juga nanti mungkin ada tanggapan dari Mbak Tika dan juga teman-teman, saya persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.